Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sira Kamila selaku dosen pengampu mata kuliah TTKI dan juga rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Saya Benedik Hotmaruli Manik dengan NIM 122240444 selaku perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan ringkasan dari makalah yang telah kami buat yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Auto Centralizer terhadap kinerja dan efisiensi operasi pompa angguk. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah inovasi yang berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan salah satu metode pengangkatan minyak yang paling umum digunakan di industri kita. Baik, kita lanjutkan. Kenapa ini penting? Kita akan mulai dari bagaimana kita mengerti atau memahami konteksnya. Pompa angguk adalah pilihan utama untuk sumur minyak dengan laju produksi rendah hingga menengah. Cara kerjanya sederhana. Ada batang besi yang panjang yang disebut dengan sucker rod yang bergerak naik turun di dalam pipa produksi untuk mengangkat minyak ke permukaan. Namun disinilah letak masalahnya. Karena gerakan terus-menerus batang besi ini seringkali bergesekan dengan dinding pipa, gesekan ini bukan masalah sepele. Ini adalah sumber utama penyebab keausan komponen, kehilangan energi yang signifikan, dan pada akhirnya menurunnya kinerja dan sumur sistem pompa. Apa saja kendala dari alat yang lama? Sebenarnya sudah ada alat yang dirancang untuk mencegah gesekan ini, yang kita sebut dengan centralizer atau rod guide. Namun, centralizer konvensional yang digunakan selama ini memiliki 3 kelemahan fatal. Yang pertama, sering terjadi keausan eksentrik, di mana alat ini ausnya tidak merata, sehingga fungsinya cepat menurun dan perlu sering diganti. Bayangkan seperti ban mobil yang ausnya hanya di satu sisi, pasti tidak akan stabil jalannya. Dan yang kedua, pada beberapa desain, terutama menggunakan batang komposit, getaran longitudinal menjadi masalah serius yang dapat mempengaruhi stabilitas operasi. Kemudian yang ketiga, akibat dari semua masalah ini, biaya operasional menjadi tinggi karena frekuensi pergantian dan perawatan yang sering. Jelas kita membutuhkan solusi yang lebih baik dan lebih cerdas. Oleh karena itu, kami menemukan solusi cerdas berupa auto centralizer untuk menjawab semua tantangan tersebut. Apa itu auto centralizer? Sesuai dengan namanya, kata kuncinya adalah otomatis dan adaptif. Ini adalah perangkat cerdas yang dirancang untuk bisa menyesuaikan gaya radial atau gaya sentralisasinya secara otomatis. Sesuai dengan kondisi dinamis di dalam sumur, tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mengatasi masalah keausan, mengurangi getaran, menekan biaya, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja serta efisiensi pompa angguk secara keseluruhan. Terdapat 3 jenis kecerdasan dari auto centralizer. Bagaimana alat ini bisa menjadi pintar dan dapat beradaptasi, ada 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah tipe mekanis reaktif. Anggap saja ini seperti shock breaker pada motor. Alat ini menggunakan komponen seperti pegas atau roda untuk secara aktif memberikan gaya balasan saat batang pompa mendekati dinding pipa. Yang kedua adalah tipe material adaptif. Bayangkan ini seperti bantal ajaib. Alat ini terbuat dari material elastometrik khusus yang akan mengembang ketika terkena fluida sumur atau yang berupa minyak atau air, sehingga secara presisi mengisi ruang kosong dan menjaga batang tetap di tengah. Dan yang ketiga adalah tipe aliran teraktivasi atau hidrodinamis. Ini yang paling canggih. Desainnya yang aerodinamis memungkinkan alat ini untuk memanfaatkan energi dari aliran fluida itu sendiri dan juga menciptakan gaya angkat yang mendorong batang kembali ke tengah. Lantas bagaimana cara kita membuktikannya? Untuk membuktikan proses manfaat atau potensi manfaat dari konsep ini, penelitian kami tidak hanya berhenti pada teori. Kami menggunakan beberapa pendekatan gabungan. Yang pertama, kami melakukan studi literatur yang mendalam untuk memahami semua konsep dasar, tantangan operasional, dan juga teknologi yang sudah ada. Lalu yang kedua, kami melakukan analisis kuantitatif melalui simulasi model machine learning. Kami membuat sebuah dataset buatan yang merepresentasikan kondisi operasional yang nyata di lapangan. Lalu kami melatih dengan model komputer untuk memprediksi kinerja pompa. Dengan model ini kami membandingkan 2 skenario. Skenario dasar di mana
kondisinya tanpa centralizer atau tanpa auto centralizer, dan skenario yang dimodifikasi untuk menyimulasikan efek positif dari penggunaan auto centralizer seperti penurunan beban dan keausan. Baik, ini adalah bukti yang pertama di mana energi yang diperoleh lebih hemat. Sekarang mari kita lihat hasil dari simulasi tersebut, yaitu peningkatan efisiensi. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, kurva prediksi yang berwarna merah menunjukkan pergeseran ke arah kanan dibandingkan kurva aktual yang garis biru, yang artinya setelah disimulasikan dengan efek auto centralizer yang telah kami buat, distribusi efisiensi sistem secara umum menjadi lebih tinggi. Secara spesifik, rata-rata efisiensi meningkat sebesar 0,029%. Temuan yang lebih penting lagi adalah korelasi antara rentang efisiensi yang tinggi, antara 75 sampai dengan 85%. Secara konsisten ditemukan pada sumur dengan deviasi atau kemiringan yang rendah dengan rentang 0 hingga 4,2 derajat per 100 feet atau 100 kaki. Ini membuktikan bahwa auto centralizer sangat efektif dalam mengurangi kerugian energi akibat gesekan, terutama pada sumur-sumur yang menantang. Untuk bukti yang kedua, dampaknya mungkin lebih terasa langsung di lapangan, karena ini adalah masa atau perpanjangan masa pakai dari peralatan. Pada gambar kita bisa melihat bahwa pola prediksi masa pakai pompa juga bergeser ke arah nilai yang lebih tinggi. Hasil kuantitatif dari simulasi kami menunjukkan bahwa penggunaan auto centralizer berpotensi meningkat dan masa pakai pompa secara rata-rata bertambah kurang lebih 35 hari atau setara dengan peningkatan sebesar 3,03% dari kondisi awal. Apa artinya? Ini berarti frekuensi perbaikan atau workover dapat dikurangi, yang pada akhirnya menekan biaya operasional dan mengurangi kehilangan produksi akibat downtime sumur yang terjadi. Lantas, apakah hal ini selalu berhasil? Tentu tidak, karena tetap bergantung kepada 4 hal ini. Baik, yang pertama adalah kondisi sumur, seperti geometri atau tingkat kelengkungan sumur. Kemudian yang kedua, properti fluida seperti viskositas dan juga kandungan gas yang terkandung pada fluida tersebut. Kemudian yang ketiga, parameter operasional pompa. Hal ini dapat ditinjau dari kecepatan dan juga kedalaman pompa yang ada di poin nomor 1. Kemudian nomor 4, desain material dan juga desain dari auto centralizer itu sendiri. Alat yang kami buat ini harus tahan terhadap abrasi dan korosi, sehingga pemilihan tipe yang tepat berdasarkan kondisi spesifik sumur adalah kunci keberhasilannya. Jadi apa intinya atau apakah kesimpulan dari penelitian kami? Yang pertama, auto centralizer adalah sebuah solusi teknis yang adaptif dan menjanjikan, yang secara fundamental berfungsi untuk meminimalkan gesekan dan disipasi energi. Yang kedua, melalui simulasi, kami menunjukkan bahwa implementasinya secara teoritis terbukti dapat meningkatkan efisiensi sistem dan memperpanjang umur operasional peralatan dari pompa, dan juga peningkatannya signifikan. Lalu yang ketiga, meskipun memerlukan investasi awal yang mungkin lebih besar, potensi keuntungan jangka panjang dalam bentuk efisiensi energi, penurunan biaya perawatan, dan peningkatan keandalan sistem menjadi sistem aplikasi auto centralizer sebagai sebuah langkah optimasi yang sangat perlu dipertimbangkan. Kemudian apa langkah selanjutnya yang kami perlu rekomendasikan? Yang pertama, kita harus melakukan validasi hasil simulasi ini dengan menggunakan data operasional yang diambil secara langsung dari lapangan untuk membuktikan efektivitasnya di dunia nyata, karena data yang kami gunakan hanyalah data buatan. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan sistem auto centralizer ini dengan sensor-sensor yang canggih seperti sensor getaran dan tekanan untuk menciptakan sistem pemantauan kondisi yang lebih proaktif. Yang ketiga, terus melakukan pengumpulan data tambahan dan pengujian pada berbagai kondisi untuk menyempurnakan desain dan juga aplikasi teknologi ini di masa depan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari makalah kami yang telah kami buat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang baru dan dapat bermanfaat bagi lingkungan dan nusa dan bangsa.